Tapi kita belum tahu nanti di akhirat nih beneran ada nggak sih? Jangan-jangan kita udah capek, udah ibadah, udah apa, tahu-taunya kita habis meninggal tidak ada akhirat. Kadang beranggapan udah kita pergi dulu 3 bulan anak istri biar aja ada Allah yang kasih rezeki seperti itu. Bagaimana cara mengukur diri kita? Jangan terlalu ngoyo, lu jangan terlalu ngoyo. Ini lu udah kelebihan gitu. Juga jangan terlalu, lu kok terlalu santai-santai banget, kan rezeki juga bukan asal sekedar diselawatin aja gitu ntar turun rezekinya gitu. Kalau kita kan takutnya takut miskin kan, tapi Rasulullah SAW bukan takut kepada kemiskinan, tapi Rasulullah SAW takut kita dibentangkan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatanafasu hakama tanafasa man kana qablakum. Kita berlomba-lomba untuk dunia sebagaimana orang-orang sebelum kita berlomba-lomba juga untuk dunia. Anak muda sekarang yang fokus membangun citra diri di media sosial sampai rela mengabaikan kewajiban agama atau prinsip demi mendapatkan likes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, al-mun'imi ala khalqih, al-mutafaddili bi ihsanihi wa karamih, alladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Wa usalli wa usallimu ala man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat subuh berjamaah, sekaligus kita ada tausiah sedikit tadi ya setelah sholat subuh. Dan kita saat ini masih berada di Bedugul camping, dan di belakang sana itu Danau Beratan ya. Oh, Danau Buyan. Danau Beratan di? Oh, depan masjid, Masya Allah. Jadi luar biasa ya, indah sekali apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ini baru di dunia nih, belum nanti di surga, pasti lebih indah. Insya Allah tema kita pada pagi hari ini adalah kita akan membahas masalah suatu penyakit yang menjangkiti kebanyakan dari kita, bahkan mungkin semua dari kita, yaitu penyakit al-wahan. Al-wahan itu apa? Al-wahan itu adalah dua hal. Cinta dunia, takut mati. Itu beriringan selalu. Kalau dia cinta dunia, otomatis dia tidak akan meninggalkan dunia. Dan pasti dia akan takut mati. Padahal kita tahu sama-sama bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, "A'maru ummati, umur umatku ma baina sittina wa sab'in." Antara 60 sampai 70 tahun. Wa qallaman yajuzu dzalik, atau wa qallaman yujawizu dzalik. Sedikit orang yang lebih dari 70 tahun. Jadi 70 tahun ini nggak ada apa-apanya dibanding kehidupan yang kekal abadi di surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Tapi walaupun hanya 60 sampai 70 tahun, dan bahkan tidak jarang dari kita yang mendengarkan teman-teman kita yang seumuran, teman-teman kita yang lebih muda, sudah mendahului kita, sudah meninggal dunia. Tapi tetap aja kadang kita tuh nggak sadar ya. Kadang kita nggak sadar walaupun di sekitar kita sudah ada yang meninggal terlebih dahulu. Tetap aja kita nggak sadar, tetap aja kita fokus kepada mencari dunia dan melupakan tujuan akhir kita, yaitu di akhirat kelak. Oleh karena itu Nabi SAW mengabarkan dan membahas tentang penyakit al-wahan ini, yaitu penyakit yang menimpa kaum muslimin di akhir-akhir zaman ini, yaitu sangat cinta dunia dan sangat takut mati. Rasulullah SAW mendefinisikan apa itu wahan dalam sebuah hadis yang agak panjang. Kita bacakan hadis dari Thauban radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha." Hampir-hampir semua umat-umat akan saling memanggil untuk menyerang kalian, sebagaimana orang-orang yang sedang makan memanggil satu sama lain untuk mendatangi nampannya. Biasanya kalau orang lagi makan kan, sini, makan. Dan ini memanggil untuk menyerang kalian. Apa lanjutan dari hadis tersebut? Salah seorang dari sahabat bertanya, "Wa min qillatin nahnu yauma idzin?" Apa karena kita sedikit Rasulullah kita mau diserang? Rasulullah SAW menjawab, "Bal antum yauma idzin katsir." Jangan salah. Ketika itu kita kaum muslimin justru banyak. Walakinnakum ghutsa ka ghutsa'is sail. Tapi banyaknya kita
adalah seperti buih di lautan. Buih di lautan kan banyak banget kan? Ntar hilang. Ntar lagi datang banyak, ntar lagi hilang. Jadi walaupun kita banyak, kita nggak direken, kita tidak diperhitungkan, kita tidak dianggap. Karena apa? Karena belum tentu hal yang banyak itu pasti menang, hal yang banyak itu pasti berarti, belum tentu. Dan ini disifati oleh Rasulullah SAW. Lanjutan dari hadis tadi, wala yanzi'annallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mencabut rasa takut dari dada musuh-musuh kalian terhadap kalian. Wala yaqdhifannallahu fi qulubikumul wahan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan wahan di dalam hati kalian. Seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kita baru dengar nih wahan ini apa? Wa mal wahan, kata seorang sahabat, wahan itu apa Rasulullah? Maka kata Rasulullah SAW, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Insya Allah semua dari kita pasti kalau dibilang siap nggak mati ntar siang, insya Allah nggak ada yang bilang siap. Nah, tergantung kita tidak siap itu sebabnya apa. Kalau sebabnya kita masih belum merasakan kenikmatan dunia, maka sungguh sangat hina sekali kita. Kalau sebabnya karena kita belum melaksanakan amal-amal soleh atau amal-amal soleh kita masih kurang, kita masih ingin banyak bersedekah, kita masih ingin banyak berbuat kebaikan, maka itu bisa dimaklumi karena kita diperintahkan untuk selalu berbuat baik. Jadi definisi singkat dari wahan tadi yaitu ketergantungan hati pada dunia dan jauhnya hati dari akhirat, sehingga kita semua takut kepada suatu hal yang bernama kematian. Ada beberapa tanda-tanda wahan yang akan kita bahas pada pagi hari ini insya Allah. Tanda-tandanya yaitu yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-A'la ayat 16 sampai 17, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sering banget kita dengar. Bahkan mungkin setiap imam sholat Jumat ya membaca Sabbihisma Rabbikal A'la, pasti akan kita lewati nih, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih kelak, lebih selamanya. Pasti itu, dan itu adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda-tanda wahan berikutnya yaitu takut mati karena belum siap. Nah, seperti yang tadi kita sebutkan, bahwasanya kalau dia belum siap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala karena hal yang positif seperti dia belum bertaubat, dia belum melaksanakan amal kebaikan, maka itu bisa diterima. Namun sebaliknya apabila dia takut mati karena dia masih belum ngerasain di hotel bintang 5 yang ini, dia belum ngerasain mobil yang ini, dia belum ngerasain pergi ke luar negeri yang ini, maka itu adalah sangat hina sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu termasuk takut mati yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara tanda-tandanya yaitu enggan berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia menunda-nunda untuk berbuat kebaikan. Wah, tobat sekarang, ntar dulu deh. Masih muda juga. Wah, kenapa belum mau pergi haji, belum mau pergi umroh? Ntar dulu deh, kita masih senang-senang. Ntar kalau udah mau tobat, baru deh kita umroh. Baru deh kita ke tanah suci. Baru deh kita tobat. Padahal tidak ada yang menjamin kalau dia masih hidup tuh. Sampai dia bilang udah selesai maksiatnya baru bertobat, belum tentu. Bisa jadi, na'udzubillahi min dzalik, Allah Subhanahu wa taala ambil dia dalam keadaan su'ul khotimah. Semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, taubat itu tidak usah ditunggu-tunggu. Dan taubat itu langsung akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Karena at-taubatu tajubbu ma qablaha. Kita bertaubat ketika itu, maka semua dosa-dosa masa lalu kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat taubatnya dia benar-benar taubat. Taubatan nasuha, taubat yang benar-benar tidak ingin mengulangi lagi kesalahan tersebut dan menyesali kesalahan-kesalahan yang sudah ada di zaman dahulu. Jadi kita tidak boleh untuk menunda-nunda taubat. Kita harus segera melaksanakan taubat sekapanpun kita bisa. Tapi besok kita buat salah lagi, ya taubat lagi. Boleh nggak berbuat salah lagi? Pasti.
Bukan boleh apa enggak, pasti kita akan berbuat salah. Karena kalau kita suci banget nih, kita tidak berbuat salah sama sekali, maka Allah akan gantikan kita dengan kaum yang berbuat salah dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah senang untuk hambanya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak pernah berbuat dosa, kita tidak pernah memuji Allah, tidak pernah bertaubat, maka Allah tidak senang. Justru Allah senang kepada orang yang ketika ia bersalah, ia langsung kembali kepada Allah, ia langsung bertaubat, ia langsung memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Islam, kita tidak boleh bangga dengan jumlah. Wah, kita mayoritas, wah kita paling banyak, dan seterusnya. Justru kita harus bangga dengan kualitas. Jadi bukan kuantitas saja, bukan jumlah aja. Jumlah, Masya Allah nih, kita negara dengan 88% umat muslim dari 280 juta, alias negara Islam terbesar di dunia. Nah, tapi yang di masjid berapa orang? Nah, tapi yang membayar zakat berapa orang? Bahkan ada seorang ulama bilang nih, kalau memang benar-benar semua orang muslim itu bayar zakat, nggak ada lagi yang miskin. Semua orang muslim bayar zakat, semua kita nggak akan ngelihat orang muslim yang miskin. Nah, justru kita harus mengedukasi diri kita sendiri, kita mengedukasi teman-teman yang lain bahwasanya rukun Islam itu bukan cuma sholat, bukan cuma pergi ke tanah suci, bukan cuma puasa di bulan Ramadan, ada juga zakat. Zakat mal yang kita harus keluarkan 2,5% dari harta kita setiap tahunnya apabila sudah mencapai haul dan mencapai nisab. 2,5% itu seberapa? 1/40. 1/40 sedikit banget kan? Kecil banget kan? Misalnya kita punya uang 40 juta misalnya nih. Berarti yang kita keluarkan zakat 1 juta, ya kan, kalau 1/40. Jadi 1/40 atau 2,5% adalah kewajiban yang harus kita bayarkan. Dan itu sifatnya wajib. Wah, kita kan udah sedekah, nggak usah zakat lagi. Salah. Justru sedekah itu sunnah, zakat itu wajib. Dan kalau kita tidak membayar zakat, kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut lagi bahwasanya wahan itu melemahkan keberanian dalam membela kebenaran. Jadi kalau kita wahan, itu kita cinta dunia, kita takut mati, kita akan mudah menyerah dalam urusan agama. Kita akan tidak terlalu semangat dalam urusan agama. Tapi kalau kita tahu bahwasannya garis finish kita ini bukan di sini, garis finish kita nanti di akhirat ketika Allah Subhanahu wa taala sudah masukkan kita ke dalam surga, dan ini adalah medan perjuangan di mana kita harus tetap berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak wahan, kita tidak takut mati, kita tidak terlalu cinta dunia, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan kekuatan kepada kita untuk membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW juga menjelaskan bahwasanya wahan itu adalah mengundang kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadisnya beliau bersabda yang artinya, kalau kalian melakukan transaksi riba dan kalau kalian meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut kehinaan tersebut sampai kapan? Sampai kita kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus meninggalkan transaksi riba, kita harus berjihad untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Jihad banyak macamnya. Bisa jihad dengan harta, kita mensupport dakwah, kita membackup kajian dan lain sebagainya. Bisa kita support, gue nggak ada duit nih, bisanya cuma bantu angkat-angkat sound system, nggak apa-apa. Angkat sound system, berjihad untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wah, nggak bisa juga nih, dan lain sebagainya, maka kita bantu doa, yaitu kita berjihad, kita take a part, ngambil salah satu tempat di mana kita bisa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tetap melakukan transaksi riba dan kita tidak berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melemahkan kita. Sampai kapan? Sampai kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sebuah ayat yang menjelaskan tentang larangan kita untuk terlalu sibuk kepada dunia.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah." Sering kita dengar ini, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Kadang memang harta-harta kita itu bisa melalaikan kita untuk mengingat Allah, itu pasti. Tadinya kita tinggal di kos-kosan, kita setiap adzan, kita ke masjid. Tinggal di rumah udah bagusan, udah lebih empuk nih udah lebih empuk nih kasur. Adzan, antar dulu deh. Ternyata sampai ke sana udah selesai. Dan sebagainya dan sebagainya. Ketika kita lebih nyaman, di posisi kita lebih enak, justru kadang kita lebih kendor. Dan itu yang perlu kita lawan, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah sampai anak-anak kita dan harta-harta kita melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan dari ayat tersebut, wa may yaf'al dzalik faulaika humul khasirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka ia termasuk orang-orang yang merugi. Na'udzubillahi min dzalik. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kerusakan karena cinta dunia, bahwasannya memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini adalah sebuah hal yang menyejukkan mata. Sejuk nggak matanya kita lihat orang pakai Mercy? Sejuk kan? Wih, enak nih kayaknya nih. Lihat BM, wah ini kayaknya pengen juga kita kan punya mobil seperti itu. Dan itu memang wajar ya, setiap orang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai harta, mencintai pasangan-pasangan kita, mencintai anak keturunan kita. Jadi zuyyina linnas, Allah Subhanahu wa taala menjadikan zina itu hiasan. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hiasan bagi kita apa? Hubbus syahwat. Syahwat itu memang salah satu hiasan dari dunia ini. Syahwat yang mana dulu? Yang halal apa yang enggak? Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, wanita-wanita, wal zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah, dan harta-harta dari emas, dari perak, wal khailil musawwamah wal an'ami wal harth, dan juga kendaraan-kendaraan dan tunggangan-tunggangan. Jazakumullah khair. Jadi nggak enak kan nih? Minta kopi langsung datang. Masya Allah. Jadi memang kita semua diberikan hiasan oleh Allah Subhanahu wa taala, tergantung kita memakai hiasan tersebut dengan cara yang baik atau tidak. Ada sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, inna dunya hulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Emang benar, dunia manis dan hijau. Kalau nggak manis, kalau nggak hijau, kita nggak berantem nyari dunia. Bahkan ada orang yang sampai berantem untuk mencari dunia. Wa innallaha mustakhlifakum fiha, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian sebagai khalifah di dalam dunia tersebut. Fayanzuru kaifa ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala melihat bagaimana kalian berbuat terhadap dunia tersebut. Fattaqud dunya wattaqun nisa, maka saringlah kalian bertakwa dalam permasalahan dunia, dan saringlah kalian bertakwa dalam masalah wanita. Jadi ini adalah peringatan bagi Allah Subhanahu wa taala, kita harus hati-hati dalam dua hal nih. Dunia dalam arti kekayaan, dan wanita. Kita mempunyai kecenderungan untuk dunia dan wanita itu tinggi, besar banget. Harus direm. Bagaimana ngeremnya? Yaitu dengan meninggalkan wahan, dengan tidak terlalu cinta dunia, dan wanita dengan kita menikah. Seperti yang kita bahas tadi malam. Menikah dapat jauh menyalurkan syahwat kita dengan cara yang halal. Karena memang semua dari kita punya syahwat, dan semua dari kita harus menyalurkan syahwat tersebut. Tinggal dua jalan aja nih. Jalan halal, jalan haram. Bebas deh pilih yang mana. Tentunya kita sebagai kaum muslimin harus memilih jalan yang halal. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabutnya rasa-rasa takut dari musuh-musuh Islam. Jadi kalau kita udah cinta dunia nih ya, orang-orang selain kaum muslimin itu udah nggak takut lagi sama kita.
ada dalam suatu peperangan ya, bukan pada saat Rasulullah SAW masih hidup, tapi zaman-zaman kekhalifahan setelah beliau. Itu musuh nih, dulu kan kita ada perang sama Bizantium, sama Romawi, sama Persia, dan lain sebagainya. Nah itu ditanya, kapan nih kita nih bisa nyerang kaum muslimin? Coba lihat besok pagi. Subuhnya penuh apa enggak? Kalau subuhnya nggak penuh, serang. Pasti kalah. Kalau subuhnya penuh, keep dulu. Kita hold dulu, tahan dulu. Jadi yang menjadi tolak ukur di sini adalah bagaimana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita udah mulai cinta dunia, kita udah mulai takut mati, kita udah mulai tidak memperhatikan apalagi yang ada hidup di dunia ini, maka bagi musuh kita itu buih aja. Buih di lautan yang tidak ada harganya. Oleh karena itu, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kehilangan keberkahan waktu dan keberkahan harta karena kita terlalu mencintai dunia. Kemudian ada sedikit sebelum kita tutup, yaitu sebab-sebab munculnya wahan atau sebab-sebab munculnya cinta dunia. Yang pertama yaitu karena lemahnya iman kita dan lemahnya keyakinan kita pada akhirat. Kita tahu bahwasannya kita di dunia ini pasti hidup, tapi kita belum tahu nanti di akhirat ini beneran ada nggak sih? Jangan-jangan kita udah capek, udah ibadah, udah apa, tahu-taunya kita habis meninggal tidak ada akhirat. Itu mungkin bagi statement non-muslim atau orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Makanya banyak sekali itu ada hadis-hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang mencintai Allah dan hari akhir. Bukan barang siapa yang beriman, bukan mencintai ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Bukan barang siapa yang beriman kepada Allah dan malaikat, bukan. Kenapa kok langsung nih loncat nih dari beriman kepada Allah langsung loncat ke beriman kepada hari akhir? Karena memang banyak orang yang tidak percaya. Beneran nggak sih ada akhirat? Beneran nggak sih ada surga? Jangan. Oleh karena itu kita sebagai kaum muslimin termasuk dari rukun iman kita, yaitu kita percaya kepada hari akhir. Kita percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surga bagi orang-orang yang beriman, dan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan neraka bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini ajakan buat diri Anda pribadi dan buat kita semua untuk tidak terlalu tertipu dengan gemerlapnya dunia. Karena yang Rasulullah SAW takutkan itu bukan kemiskinan. Jadi Rasulullah SAW dalam sebuah hadis beliau menjelaskan, demi Allah bukanlah aku takut kepada kemiskinan yang menimpa kalian. Kalau kita kan takutnya takut miskin kan. Tapi Rasulullah SAW bukan takut kepada kemiskinan. Tapi Rasulullah SAW takut kita dibentangkan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, fatanafasuha kama tanafasa man kana qablakum. Kita berlomba-lomba untuk dunia sebagaimana orang-orang sebelum kita berlomba-lomba juga untuk dunia. Fa ahlakatkum kama ahlakathum. Jadi dunia ini akan menghancurkan kita, membinasakan kita sebagaimana membinasakan orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang yang kaum-kaum terdahulu sebelum kita. Oleh karena itu Rasulullah tidak takut kita miskin, tapi Rasulullah takut kita dibentangkan dunia, ribut ngurus dunia, berantem ngurus dunia, celaka karena dunia. Jadi ujung-ujungnya kalau yang ribut masalah dunia ini pasti akan celaka. Karena apa? Karena kita tinggal lihat sejarah aja, orang-orang sebelum kita berebutan tentang dunia dan mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang terakhir, kita harus menjaga pergaulan. Jadi kalau dalam pepatah bahasa Arab itu as-sahib sahib. Sahib nih, itu sahib. Sahib itu yang narik kita. Kalau sohib ini baik, dia akan narik kita kepada kebaikan. Kalau sohib ini nggak baik, dia akan narik kita kepada keburukan. Kita lewat depan orang jual parfum, kita nggak beli, lewat doang. Kok sampai rumah wangi ya? Padahal kita cuma lewat doang. Itu adalah perumpamaan teman yang baik. Kita temenan sama orang baik, kita ikut dapat harumnya, kita ikut dapat wanginya. Kalau kita lewat sebelah orang bakar sampah, kita sebelah, ya pokoknya orang yang bakar-bakaran lah, itu kita ikut dapat baunya. Walaupun kita sendiri tidak ikut dalam bakar-bakaran tersebut. Itu adalah ibarat teman yang tidak baik. Walaupun kita tidak
seperti mereka berbuat keburukan, kita hanya dekat saja, tapi tetap kita dapat bau yang tidak baik tersebut. Oleh karena itu kita pintar-pintar mencari teman. Jadi di akhir ini ada sedikit kiat-kiat untuk mengobati wahan atau untuk mengobati cinta dunia, yaitu yang pertama kita harus menguatkan iman dan kita harus selalu mengingat akhirat. Akhirat ini adalah goals kita, akhirat ini yang akan kita tuju, dan kita tidak perlu untuk terlalu fokus terhadap dunia. Bahkan kita sering-sering membaca Al-Quran, kita membaca ayat-ayat yang berhubungan dengan azab, ayat-ayat yang berhubungan dengan kenikmatan surga, ayat-ayat yang berhubungan tentang kematian. Jadi kadang-kadang kita membaca Al-Quran gak ada salahnya kita buka tuh terjemahan. Dan sekarang nih ya, kita nih kan udah jarang tuh kayaknya ya orang-orang yang baca Quran di masjid. Anda setiap ke masjid tuh Anda lihat tuh Quran rapi bener. Kok kayaknya nggak pernah disentuh begitu kan. Jadi kalau Anda sendiri ngasih tips ya, kita ini kan punya ini nih semua nih yang baru bangun belum baca doa gitu udah lihat ya kan, namanya HP. Kalau bisa setiap dari kita install Al-Quran di HP-nya minimal deh tuh. Kita membaca Quran, nggak ada Quran, ada di tangan lu, ada di HP. Selalu taruh di desktop atau di halaman utama Al-Quran ini. Kalau bisa taruh di sebelah aplikasi yang paling sering kita buka. Apa sih? WhatsApp ya biasanya. Taruh di sebelah WhatsApp. Jadi lama-lama kita lihat, ini aplikasi apaan nih? Kok nggak pernah gua buka nih? Kayak merasa berdosa nih. Oh, aplikasi Al-Quran, buka deh. Jadi minimal dengan kita download aplikasi Al-Quran, banyak ya Al-Quran dimanapun ada aplikasi berbagai macam, mau Al-Quran tulisan Rasmul Utsmani, tulisan seperti huruf-huruf yang seperti dulu dan lain sebagainya. Kita harus download aplikasi Al-Quran dan taruh di paling depan. Taruh di sebelah aplikasi yang paling sering kita lihat. Jadi kita nggak enak sendiri sama Allah. Ya Allah nih kok WA kebuka mulu tapi sebelahnya nggak pernah kebuka. Buka. Nah itu salah satu tips kita untuk selalu membaca Al-Quran. Kemudian kita memperbanyak amal soleh, kita memperbanyak sedekah, kita memperbanyak sholat malam, dan kita jangan pernah melupakan doa. Karena semua dari hati kita ini di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membolak-balikkan hati kita. Kita berdoa, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, janganlah menjadikan dunia sebagai tujuan utamaku. Jadi jadikanlah akhirat sebagai tujuan utamaku. Di akhir ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan fokus kita kepada akhirat. Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada harta-harta kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di dunia, dan semoga Allah tidak menjadikan harta kita sebagai fokus kita di dunia ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah. Ustaz, ana izin bertanya Ustaz. Bismillah Ustaz. Intinya gini Ustaz, gimana cara kita mengukur kita tidak terlalu cinta terhadap dunia Ustaz? Contoh dalam bekerja itu tidak terlalu ngoyo Ustaz. Nah tapi juga bagaimana cara kita mengukur tidak seperti orang-orang yang kadang beranggapan udah kita pergi dulu 3 bulan anak istri biar aja ada Allah yang kasih rezeki seperti itu Ustaz. Jadi bagaimana cara mengukur diri kita kita nih jangan terlalu ngoyo, lu jangan terlalu ngoyo, ini lu udah kelebihan gitu. Terus juga jangan terlalu, lu kok terlalu santai-santai banget, kan rezeki juga bukan asal sekedar diselawatin aja gitu ntar turun rezekinya gitu Ustaz. Itu gimana cara kita ngukur diri kita di ranah seperti itu Ustaz? Barakallahu fik. Allah barik fik. Pertanyaan beliau, bagaimana cara kita mengukur diri kita, sejauh mana kita cinta dunia atau enggak? Kalau bisa kita taruh dunia itu di tangan bukan di hati. Itu salah satu tolak ukurnya. Kalau kita kehilangan uang seberapapun dan kita masih sedih, berlarut-larut, nggak bisa tidur, makan nggak enak, dan lain sebagainya, berlarut-larut dan terlalu lama, berarti kita terlalu mencintai dunia. Sedangkan andai kata kita taruh harta kita itu hanya di tangan, ya harta itu kan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita taruh di hati, tapi kita taruh di tangan. Jadi datang, ya kita ngelepasnya sedekah gampang, zakat gampang. Zakatnya banyak banget. Masa sih kita harus ngeluarin 100 juta, 200 juta tiap tahun? Emang itu kewajiban. Kalau kita taruh di hati, wah, ini gua mati-matian nih nyari duit segini. Kok bisa sih keluarinnya 200 juta?
udahlah 10 juta aja. Nah itu kalau naruh hati atau naruh kekayaan di hati. Tapi kalau naruh kekayaan di tangan, oh ini udah kewajiban kita keluarin. Wah ada orang nih, kesian banget nih, ibu-ibu, nenek-nenek gonceng anaknya kecil, lagi nyari makan, kelihatan udah kalau itu tuh orang susah. Nek, minggir dulu dong, nih 20.000, nih 50.000. Itu dengan mudah dan dengan gampang kita ngeluarin. Kemudian bagaimana dengan orang yang udah deh kita keluar dulu, kita 3 bulan dulu keluar tinggalin anak istri dan lain sebagainya. Tentu itu tidak dibenarkan ya, karena kita mempunyai kewajiban seperti yang kita sampaikan tadi malam, kita mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak dan istri. Dan disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nilai plus di atas wanita. Karena 2 hal. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, sesungguhnya para laki-laki ini menjadi pemimpin bagi kaum-kaum perempuan karena 2 hal. Bima faddallallahu ba'dahum 'ala ba'd, karena Allah memberikan kelebihan memang kepada laki-laki ini, wa bima anfaqu min amwalihim, karena ngasih duit, ngasih nafkah ke bininya. Kalau kebalik nih, yang laki nganggur, yang perempuan businesswoman dan lain sebagainya, itu justru terjadi ketimpangan di muka bumi ini. Jadi kita kembali kepada kodrat aja deh. Kita kembali kepada kodratnya laki kerja, perempuan di rumah. Perempuan pengen bantu nih ekonomi, perekonomian keluarga, kerja boleh apa enggak? Boleh. Tapi cuma jangan dibalik, yang laki nganggur, yang perempuan kerja. Begitu jadi wallahu alam. Mohon izin bertanya Ustadz. Banyak anak muda sekarang yang fokus membangun citra diri di media sosial sampai rela mengabaikan kewajiban agama atau prinsip demi mendapatkan likes, followers, atau komentar positif. Kemudian ada juga yang lebih takut kehilangan popularitas atau engagement dibandingkan takut kehilangan kesempatan ibadah. Belum lagi fenomena konsumsi konten hiburan yang berlebihan. Apakah kecenderungan seperti ini termasuk tanda sifat wahan yang dimaksud di dalam hadis, yaitu cinta dunia dan takut mati? Bagaimana cara menata hati serta menggunakan media sosial agar tidak terjebak dalam sifat tersebut? Jazakallahu khairan, Ustaz. Barakallahu fikum. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita lebih memfokuskan ya, lebih memfokuskan sesuai dengan yang ditanyakan tadi. Memang sekarang sosial media ini seperti yang kita tahu ya, pisau bermata 2, kita bisa gunakan untuk yang baik, kita bisa gunakan untuk yang tidak baik. Kalau Anda boleh ngasih usulan, boleh ngasih ide bagaimana dan apa yang harus dilakukan, boleh kita untuk menonaktifkan sementara sosial media itu. Kadang boleh, tidak ada salahnya kita untuk, misalnya nih, yang kita follow ada 200 akun. Dari 200 itu kita list lagi. Ini unfollow semuanya, dan kita kembali ke konten-konten dakwah, kita follow lagi. Otomatis algoritma kita akan berubah. Yang tadinya kita ngelihat hiburan A, hiburan B, hiburan C, semakin banyak kita lihat, semakin banyak yang relate pasti kan. Kita ngelihat ini, bawahnya kita lihat ini. Coba misalnya nih, kita lihat video ceramah Syekh di Masjid Nabawi. Nggak mungkin tuh kita scroll ke bawah yang muncul joget-joget tuh nggak mungkin. Mungkin sih tapi sedikit ya. Tapi kalau yang biasa kita konsumsi adalah konten-konten dakwah, konten-konten Masjidil Haram, Masjid Nabawi, pasti yang relate justru konten-konten yang semisal. Jadi kalau Anda boleh ngasih ide, itu cari itu yang dia follow semua itu, dia unfollow semua. Wah, tapi kita nggak ada hiburan sama sekali. Ya udah bisa lah kalau dia mau follow kayak nature, lihat yang hijau-hijau, apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Oh ini gunung-gunung ini bagus, ini lautan-lautan bagus. Itu termasuk suatu hal yang diperbolehkan. Kita menikmati ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita hilangkan di sini adalah hiburan-hiburan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dan kalau kita fokus membangun citra diri dan kita melupakan ibadah, ya itu jelas termasuk wahan. Termasuk orang yang mencari popularitas dan melupakan akhirat. Bal tu'thirunal hayatad dunya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lebih mengedepankan kehidupan dunia, wal akhiratu khairu wa abqa, sesungguhnya akhirat lebih kekal bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Mau bertanya, ini kan kadang ada kekhawatiran kita sebagai orang tua itu takut kita
mati duluan sebelum anak-anak kita itu mapan gitu, atau sebelum kita bisa mewarisi lah untuk hal-hal baik untuk anak-anak kita. Nah, bagaimana menyikapi hal-hal tersebut, Ustadz? Jazakallahu khair. Ya, barakallahu fikum. Bagaimana kita menyiapkan anak-anak kita sebelum kita meninggal dunia agar ketika kita meninggal mereka mapan. Nah, justru ini sangat bagus sekali pertanyaan ini. Kita harus investasi. Kita harus investasi. Investasi apa? Kripto, Bitcoin, atau apa? Kita investasi masukin dia ke pesantren. Itu investasi kita. Jadi kalau kita meninggal kita nggak takut lagi udah. Oh, ini ilmu agamanya udah ada. Masukin dia ke sekolah Islam yang mana pelajaran agamanya lebih difokuskan dibandingkan pelajaran umum. Karena apa? Karena biasanya kita ini kan, wah ini jangan lupa nih les matematika nih. Jangan lupa ini les bahasa Inggris, jangan lupa bahasa Mandarin, bahasa Korea, bahasa Brazil lah sekalian yang nggak dipakai dan lain sebagainya. Tapi kita, udah sampai mana? Iya baru Iqra 3. Iqra 3, iya tapi udah bisa 3 bahasa loh, Mandarin udah di luar kepala dan lain sebagainya. Itu salah satu investasi yang salah. Kalau kita takut kita meninggal dunia, anak kita belum mapan, ya kita mapanin agamanya. Kita mapanin agamanya, kita didik dari sekarang, pagi, sekolah, sore harus TPA. Tapi orang tuanya bisa ngajarin, lebih bagus lagi. Orang tuanya yang ngajarin. Jadi jangan sampai anak-anak kita bisa baca surat Al-Fatihah dari guru ngajinya. Kalau bisa, anak-anak kita bisa baca surat Al-Fatihah, kita yang ngajarin. Karena apa? Al-Fatihah minimal 17 kali dibaca dalam sehari. Gimana itu ngalir ke kita kan? Kita udah meninggal, kita nggak ngurusin tuh harga Bitcoin naik apa enggak. Tapi kok dapat transferan nih dari mana? Oh, ternyata dari Al-Fatihah yang kita ajarin ke anak kita. Oh, ternyata anak kita masukin pesantren, dia doain kita terus. Coba kita masukin ke sekolah internasional yang ada, Pak, mobil gua ganti dong, yang baru, yang ini. Malah justru merepotkan kita sebagai orang tua. Mereka teman-temannya pada wahan semua, pada cinta dunia semua. Nggak mungkin dong dia masih mau, masa sih dari dulu kita naik Xenia nggak upgrade, mintalah mobil baru dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita harus investasi. And the correct investment, investasi yang bagus adalah investasi akhirat. Wallahu a'lam. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Izin tanya Ustadz, terkadang iman lagi naik semangat untuk ibadah. Di sisi lain jadi bermalas-malasan untuk bekerja karena yakin rezeki sudah dijamin dan tidak akan tertukar. Apakah sikap tersebut juga salah Ustadz? Dan bagaimana cara menyikapinya? Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Bagaimana menyikapi naik dan turunnya iman? Jadi iman kayak grafik gitu ya, naik turun. Jadi memang Rasulullah SAW sendiri menjelaskan al-imanu yazidu yanqus. Iman itu naik dan terkadang turun. Yazidu bit-ta'ah, naik iman itu dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah. Kebanyakan maksiat iman kita pasti akan turun. Kebanyakan kita berbuat ketaatan, iman kita pasti akan naik. Dan andai kata kita sedang dalam keadaan futur, kita sedang dalam keadaan malas banget nih ibadah dan lain sebagainya, nggak apa-apa, kita cukupkan dengan yang wajib-wajib aja. Ini lagi males banget sholat sunnah, ya nggak apa-apa, tapi jangan lupa sholat wajib tetap dilakukan di waktunya. Ini lagi males banget nih kita sedekah, lagi pengeluaran banyak dan lain sebagainya, nggak apa-apa, tapi jangan pernah melupakan kewajiban yaitu zakat. Jadi kadangkala iman naik, kadangkala iman turun, itu nggak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah ia melupakan kewajiban. Kewajiban nggak boleh dilupakan, hal-hal sunnah boleh dia untuk tidak mengerjakannya. Ada yang kelewatan nggak pertanyaannya tadi? Kalau malas bekerja ini kita harus tahu ya bahwasanya kita, kalau dia masih single mungkin ya, kalau dia malas bekerja
dia tidak memikirkan tanggung jawab istri, anak dan lain sebagainya, itu masih mungkin ya dia malas-malesan. Tapi kalau dia sudah menikah, dia sudah mempunyai tanggung jawab, dia sudah mempunyai orang-orang yang wajib dia nafkahi seperti anak dan istri, ketahuilah dengan rajinnya kita bekerja itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan ibadah-ibadah sunnah. Seperti yang kita bahas tadi malam, orang yang sholat malam, tahajud, paginya nunggu sampai syuruk, habis itu sholat duha dan lain sebagainya. Sama orang yang kedua, yaitu dia malam tidur cepat, sholat tahajud juga enggak, tapi pagi habis subuh dia langsung beli makan buat anaknya, buat istrinya, dia nganter sekolah anaknya dan lain sebagainya. Yang kedua ini yang lebih utama, yang lebih afdol. Kalau dia masih single mungkin lah ya dia mau malas-malasan bekerja dan lain sebagainya, tapi kalau dia sudah mempunyai seorang yang dia tanggung, dia tidak boleh merupakan kewajiban. Jadi inti dari iman, naik atau turun, sunnah boleh kita skip dulu sementara, tapi kewajiban menafkahi anak, menafkahi istri harus tetap berjalan. Wallahu a'lam. Oke, kalau sudah kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.